Ini saya. Kamu di dalam kan? Oke, saya masuk ya. Ada apa? Minta pengen ngobrol berdua kayak gini. Hari ini kayaknya semuanya lancar-lancar aja. Ada komplain atau gimana? Atau kamu nemuin sesuatu? Nggak ada. Semua baik-baik aja. Ada yang coba stalking kamu atau tadi ada orang datang ke sini yang gak bertanggung jawab dan nggak know, mungkin maksa kamu untuk ikut dia atau gimana? Nggak ada. Cuma pengen ngobrol aja. Oh, oke. Saya nggak bikin salah kan? Ya nggak aneh sih, cuman tiba-tiba banget. Biasanya nggak gini. Iya, oke. Saya nggak akan cari salah-salah atau nitpicking. Udah, oke. Kita mau ngobrol apa? Ingat apa? Yang mana? Oh, soal 3 permintaan itu ya. Emang kamu mau minta apa? Ini belum sebulan loh. Udah pengen dipakai. Iya, nggak ada sih. Mau dipakai sekarang, tiga-tiganya juga itu hak kamu. Saya kan yang memberikan kamu 3 permintaan itu. Well, nyesel atau enggak, kita lihat aja. Kamu mintanya apa? Kalau kamu minta saya untuk naik ke Puncak Jaya, untuk ngibarin bendera dengan muka kamu di bendera itu, terus aku harus posting di TikTok sambil aku joget-joget. Ya aku bakal, I don't know, lebih baik aku loncat deh kayaknya dari gedung ini. Bercanda doang. Oke, tapi kamu nggak akan minta itu kan? Please, bilang kamu nggak akan minta itu. Oke, good. Terus apa? Ide bagus apa? No, nggak ada. Kamu nggak usah mikir-mikir. Kamu mau muncak ya? Shh, udah. Tadi itu dipinggirin dulu, oke? Gak usah mikir tentang puncak dulu. Oke, tadi cuma bercanda. Ya, please. Kita ngomongin yang tadi aja. Kamu mau apa? Kamu mau minta sesuatu. Makanya kamu manggil aku ke sini. Oke, kita ke situ. Tapi untuk yang soal gunung muncakin nanti aja. Gak usah dipikirin sekarang ya. Oke, bagus. Jadi apa yang mau kamu ngomongin? Udah diduga. Apa, princess? Permintaan pertama kamu? Ya, saya mau gak mau harus nerima dong. Laki-laki udah memberikan janji. Kalau memang kamu nyuruh aku apapun itu ya aku lakuin. Aduh, ya apapun. Apapun yang ada di kuasa aku. Yang aku bisa lakuin, aku akan mencoba lakuin. Tinggal kamu bilang aja kamu mau apa dan aku bakal coba. Ya gimana gak grogi? Kamu pernah gak ngasih janji ke orang bahwa kamu akan ngelakuin apapun ke orang itu? Bayangin ada cowok nyelamatin kamu lah atau kayak gimana dan tiba-tiba kamu bilang makasih banyak aku berhutang budi, berhutang nyawa sama kamu, aku akan kasih kamu permintaan. Apa kamu gak deg-degan? Dia bakal minta apa? Ya itu kan cuman contoh aja gitu. Siapa juga sih yang tiba-tiba ngasih kayak gitu. Saya juga gak mau ngasih kalau kamunya gak minta.
Ya iyalah nggak mau. Tapi, well, mau gimana lagi? It's fine. Kamu bisa dapetin 3 permintaan itu. So, gimana jadinya? Apa yang kamu minta? Hmm, 2 minggu ke depan ya. Selain kamu harus datengin awards, kamu ada jadwal manggung di Jogja. Itu minggu depan. Terus minggu depannya lagi setelah kamu kamu harus syuting iklan di Bali. Itu minggu depannya lagi. Sebelum itu kamu harus tampil di gala ya. Terus aku belum dapat konfirmasi apa-apa lagi dari manajer kamu itu. Jadi maksud kamu ada suatu hal lain selain itu? Oke. Dan hal itu apa? Acara keluarga. Oke. Acara keluarga seperti apa maksudnya? Family gathering. Om, tante, opa, oma, ponakan kamu, semuanya bakal ada di situ. Iya. Saudara-saudara kamu, ipar kamu. So it's a whole big family gathering. Itu yang kamu maksud. Terus kenapa? Apa hubungannya sama saya? Iya pasti ikut dong. Saya kan bodyguard kamu. Saya akan ikut. Apalagi di tempat seperti itu. Family gathering, jujur tempat yang sangat-sangat gak aman. Makanannya sangat gak safe. Apapun bisa terjadi dengan pretext dilakukan oleh keluarga. Jadi banyak orang yang tidak enak untuk menolak melakukan sesuatu hanya karena mereka takut. Well, offended keluarga mereka. Jadi maksudnya gimana? Iya, kau mau aku datang. Kalau bukan jadi bodyguard terus jadi apa? Hah? Kamu pengen aku jadi apa? Kamu pengen aku datang ke sana jadi apa? Jadi pacar kamu. Aku yang selama ini udah kerja sama kamu lebih dari berapa? 4 bulan? 4 bulan. Kamu pengen aku datang ke tempat keluarga kamu, family gathering itu sebagai pacar kamu. Seorang bodyguard tiba-tiba berubah jadi pacar. Why? Buat apa? Ngapain? Keluarga kamu emang gak tahu? Iya, terus kalau tahu kenapa harus aku? Kenapa harus saya? Kamu punya kenalan lebih banyak ya? Kenalan pria yang lebih ganteng, yang mungkin lebih cocok, yang mungkin lebih punya charm, lebih punya karisma. Kenapa harus saya? Iya sih. Saya nggak bisa nolak. Nggak bisa nolak. Kalau emang ini permintaan dari kamu yang menggunakan 3 kesempatan itu. Jadi gitu maksudnya, kamu pengen kita datang sebagai pasangan. Emang kenapa sih? Emang kenapa? Kenapa kamu harus datang dengan kebohongan ini? Dengan sinetron atau drama ini? Yang kamu nggak bisa datang dengan normal aja. Ya udah kamu single, that's it, selesai. Kenapa nggak bisa? Siapa? Jadi maksudnya
Kamu gak mau disuruh nikah atau dideketin, dicomblangin, dijodohin sama seorang anak pengusaha. Maksudnya kamu bakal dikorbanin untuk apa? Perkembangan perusahaan keluarga besar kamu. Siapa ayah kamu? I figure. Ya, siapa sih yang gak kenal sama ayah kamu? So, kenapa kamu gak mau? Emang orangnya kenapa? Emang dia siapa? Rudy. Rudy Mikel. Rudy Mikel ya. Iya, saya tahu dia seperti apa. Mungkin yang kamu tahu soal dia juga cuman service areanya juga. Saya ngerti sekarang kenapa kamu gak mau dijodohin sama dia. Kalau kamu dapat cerita soal pasangan-pasangan yang dia dapat, apa yang dia lakuin di private club, punya omnya, di lantai yang cuma bisa dimasukin VVIP itu, mungkin kamu cuma tahu kisah cerita yang cuma surface level aja. Kamu sangat harus menghindarin dia. Kamu gak boleh kontak sama dia. Kamu gak boleh berurusan sama dia. Oke, karena ini berhubungan dengan pengamanan kamu juga, dan aku tahu bagaimana keadaan dan situasi soal ini. Dan aku tahu Rudy itu anaknya seperti apa. Oke, aku setuju. Kita ke sana sebagai apa, pacar? Calon suami. Tadi pacar doang. Kenapa pacar doang gak cukup? Kita baru kenal 4 bulan. Oke. Dan kita tiba-tiba jadi calon suami. Itu gimana ceritanya? Kamu pikir mereka bodoh? Kamu pikir mereka gak akan tahu kalau ini semua cuma sandiwara? Kalau kamu tahu, mereka akan ngerti bahwa mereka akan sadar bahwa semua ini cuma sandiwara. Terus kenapa dilakuin? Iya sih. Aku sendiri tadi yang bilang kan, bahwa gak semua orang bakal bisa melakukan hal seenak yang mereka pengen lakuin di acara gathering sebesar itu. Terlalu banyak saksi mata, terlalu banyak relasi yang harus dijaga. So, cover up, cukup bilang udah punya calon suami, mungkin cukup untuk menjauhi dia dari kamu untuk sementara waktu. Kamu pintar juga ya. Iya, bukan maksud aku kamu bodoh, tapi aku gak mikir kalau kamu bakal punya ide cukup bagus itu. Well ya, cukup bagus, karena ide kayak gini ya udah terlalu klise gak sih? But it works, you know. If it works, it works. Then who cares? If there's any better idea, then yeah, sure, go ahead, do it. But if you only have these, then you gotta use what you have to use, right? So, oke, aku datang sebagai calon suami kamu. Kita akan ke sana datang sebagai calon suami, sebagai pasangan yang sangat romantis. Aku akan gendong kamu. No, aku gak akan gendong kamu. Enggak, ini kebiasaan. Karena kamu setiap pagi minta aku gendong kamu terus, tuh enggak? Setiap kita habis, bisa nggak kalau nanti kita habis jogging, kita habis
nge-gym, kita habis olahraga, apapun itu, kamu gak minta aku gendong kamu ke parkiran, ke mobil. Enggak ya, kamu akan terus lakuin itu. Dan inilah sebabnya kenapa aku tadi salah ngomong, aku bakal gendong kamu. No, I'm not enjoying it, okay? Ya, serah deh mau ngomong apa. Aku bakal gandeng kamu. Ya, aku akan taruh lengan aku di pinggang kamu. Kita akan berjalan sebagai layaknya calon suami istri yang sedang berbunga-bunga cintanya. Kalau itu yang kamu mau, aku akan lakuin. If we have to kiss even, I would do it. Tapi kamu harus lakuin ya, by my rules. Ngerti? Ya, Rudy sering membawa bodyguard juga. Jadi aku gak mau kamu sampai bisa di sandwich sama dia. Kita gak boleh terpisah sama sekali. Kamu dengar kan? Gak boleh terpisah sama sekali. Kamu ke kamar mandi, aku harus anterin kamu. Kamu mau makan, aku harus ada di situ. Kamu mau ketemu sama siapapun, aku harus ada di samping kamu. Aku gak mau kamu ada di posisi dimana kamu bakal berduaan sama Rudy. Karena aku gak mau kamu ada di bedside dia. Aku gak mau kamu tiba-tiba keluarin jurus omongan kamu yang nyelkit itu, sarkasnya kamu yang bisa bikin sakit hati itu, dan akan membuat semua hal ini menjadi lebih complicated lagi. Ya, karena aku korban ya. Korban sarkastik kamu, korban. It's fine. It's okay. Jadi, kamu setuju kan? Enggak, kita nggak boleh ada di bedside dia. Nanti yang ada ribet. Itu akan berpengaruh juga sama pekerjaan kamu, sama orang-orang yang ada di sekitar kamu saat bekerja nanti. Entah mereka akan sabotase atau apapun itu. Rudy itu orang yang sangat petty. Dia pendendam. Karena dari kecil dia selalu dapetin apa yang dia pengen. Bapaknya gak peduli sama dia. Yang penting dia dapet itu anak diem. Selesai urusannya. Ngerti kan? Maksud aku, kalau kamu tahu dia orangnya bangsat, percayalah, orang bangsat pun gak selevel bangsatnya sama dia. Ngerti? Ya, it's okay. Hey, it's okay. Aku akan jagain kamu. Kamu gak perlu takut. Maaf aku nakut-nakutin kamu seperti ini. Aku cuma pengen kamu ngerti bahwa apa yang kita hadapin ini gak sesimpel itu. Apalagi yang kita hadapin adalah orang sepowerful Mikel. Ngerti kan? Ya. Oke, kalau itu udah selesai ngomongnya. Itu aja kan? Oke, kalau gitu kamu bisa tidur. Kamu istirahat. Besok kita ada jadwal, ada schedule. Aku harus siapin mobil. Aku harus ngecek van-nya seperti apa, lokasinya seperti apa. Jadi aku harus bangun subuh. Aku harus kesana dulu karena aku sama sekali belum ngecek. Karena kita sangat-sangat sibuk hari ini. Apa? Latihan apa? Aduh, udah. Shh, diam. Gak usah ada latihan-latihan jadi pacar, latihan dari suami istri. Gak usah. Oke. Percaya sama aku. Bukan kamu doang yang pinter acting. Ya. Aku juga bisa. Aku tinggal nonton sinetron Cinta Fitri aja. Cukup kan? Ya. Atau aku harus nonton sinetron yang lain. Atau aku mungkin nonton K-pop drama. Oh, no, not K-pop drama, K-drama ya. K-pop itu musiknya kan. Ya, itu maksud aku. Nah, aku gak nonton salah itu, aku cuma bercanda aja. But believe me,
Kalau cuma harus menjadi calon suami kamu, itu hal yang mudah. Dan kamu jangan baper saat aku lakuin itu ya. Hei, kamu yang jangan baper. Kamu ingat itu. Shh, udah. Princess harus istirahat. Princess harus tidur. Kalau enggak, nanti kulitnya keriput. Nanti fleknya muncul. Nanti ada jerawatan karena stres. Istirahat ya. Have a good night, princess. Shh, have a good night. Tidur. Udah, jangan ganggu saya lagi. Please. Have a good night.